Kita akan lanjutkan pembahasan tentang program linier. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Oke, gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar matematika dengan saya, walaupun di rumah saja. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang program linier, di mana sebelumnya sudah dikupas, sudah dibahas tentang bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linier, dua variabel, kemudian membaca daerah himpunan penyelesaian menjadi sebuah sistem pertidaksamaan linier. Kali ini kita akan bahas bagaimana membuat model matematika dari sebuah program linier, kemudian menentukan nilai optimumnya dengan menggunakan uji titik pojok dan garis lidik. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, bahwa program linier sudah didefinisikan sebelumnya bahwa merupakan bagian matematika terapan atau operational research dengan model matematika yang terdiri dari persamaan-persamaan atau pertidaksamaan-pertidaksamaan linier untuk memecahkan masalah pengoptimalan baik maksimum maupun minimum dari sebuah fungsi tujuan. Nah, dalam memecahkan masalah pengoptimalan dari sebuah fungsi tujuan sebuah program linier, tentu terdapat kendala-kendala atau batasan-batasan yang harus diterjemahkan ke dalam sebuah sistem pertidaksamaan linier. Nah, saya ambil contoh misalkan begini. Seorang pembuat kue suatu hari paling banyak membuat 120 kue. Biaya kue untuk jenis yang pertama 1.500 per buah, dan biaya kedua yang kedua 3.000 per buah. Keuntungan kue jenis pertama adalah 1.000, sedangkan jenis kedua adalah Rp800 untuk per buahnya ya di sini. Jika modal pembuatan kue adalah 240.000, maka hitunglah keuntungan maksimum yang diperoleh dari pembuatan kue tersebut. Nah, tentunya di sini kalian harus membuat model matematikanya dulu, dan boleh diawali dengan membuat tabel terlebih dahulu. Tujuannya untuk mempermudah menentukan sistem pertidaksamaan liniernya. Jadi kita usahakan buat tabel dulu walaupun tidak wajib. Nah, di sini misalkan kemampuan membuatnya kan per hari hanya 120 kue. Lalu biayanya untuk kue 1 1.500, kue kedua 3.000 dengan modal 240.000. Dan keuntungannya kue pertama 1.000, kue kedua 800. Nah, dari sini maka kita dapat menentukan model matematikanya. Misalkan kue 1 ya kita buat X adalah sebagai banyaknya kue 1, lalu Y banyaknya kue 2. Nah, dari di sini tentunya kita bisa membuat pertidaksamaannya untuk modal misalkan 1.500 X ditambah 3.000 Y itu tidak boleh lebih dari 240.000 atau kurang dari sama dengan 240.000. Lalu yang kedua, kapasitas kemampuan dia membuat kue dalam sehari adalah 120, berarti X plus Y dia tidak boleh lebih dari 120 atau hanya boleh kurang dari sama dengan 120. Ya, kemudian persamaan pertama bisa disederhanakan menjadi X plus 2Y kurang dari 160. Maka ada dua pertidaksamaan. Itu yang dimaksud dengan fungsi kendala yang membatasi dari sebuah program. Dan tentunya karena kue itu adalah sebuah barang, maka banyaknya atau X dan Y-nya dalam hal ini untuk kue 1X, kue 2Y tidak boleh negatif. Jadi harus lebih dari sama dengan 0. Itu nah, tentunya di sini untuk menentukan nilai optimum dari sebuah fungsi tujuan yang tadi dari sebuah model setelah kita terjemahkan,
itu ada beberapa cara untuk menentukan nilai optimum, yaitu yang pertama dengan namanya metode simplex. Nah, metode simplex ini tentu sangat rumit dan tidak kita akan pelajari di SMA, tapi kelak nanti kalau kalian kuliah, tentu di matematika terapan atau matematika murni atau di manajemen, itu tentu akan dipelajari bagaimana menentukan nilai optimum dengan metode simplex. Nah, yang akan kita pelajari adalah metode grafik. Ada dua, yaitu adalah metode uji titik pojok dan tentunya adalah garis lidik. Gitu ya. Jadi ada dua cara yang akan kita gunakan, uji titik pojok dan garis lidik. Nah, tentunya untuk menentukan nilai optimum ini, untuk uji titik pojok, kita harus tahu dulu daerah himpunan penyelesaiannya. Misalkan dari yang tadi, sistem pertidaksamaan linearnya, misalkan kita buat daerah penyelesaiannya, lalu setelah itu kita tentukan titik-titik pojoknya. Setelah ketemu titik-titik pojoknya, kita tentukan fungsi tujuannya, dan substitusikan nilai-nilai dari titik pojok tersebut. Jika nilainya besar, maka itu nilai maksimum. Jika yang terkecil, berarti dia nilai minimum. Ini maksudnya terkecil. Itu tujuan tersebut. Nah, tentunya di sini saya ambil contoh fungsi kendala dari sebuah program linier, katakanlah X dan Y lebih dari sama dengan 0, kemudian tadi X dan plus 2Y-nya kurang dari 160, lalu X plus Y kurang dari 120 ya, dengan fungsi objektif tadi keuntungan untuk kue yang pertama 1000, kue yang kedua adalah 800 rupiah. Nah, di sini langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat garis dari dua pertidaksamaan, X plus 2Y kurang dari 160 dan X plus Y kurang dari sama dengan 120. Tentunya X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 ada pada kuadran pertama. Oke. Nah, di sini kalau seandainya ada 4 pertidaksamaan, maka sebaiknya yang bersih itulah sebagai daerah penyelesaian, sehingga mempermudah kalian menentukan daerah penyelesaian. Nah, setelah dibuat garis-garis, lalu tentukan titik pojoknya ada 4, 0,0, dalam hal ini 120,0, kemudian 0,800 dan titik potong kedua garis adalah 80,40. Nah, dari keempat titik pojok ini substitusikan ke fungsi objektif atau fungsi tujuan 1000x tambah 800y. Jadi dapat kalau 0,0 berarti 0, 120,0 berarti 120.000, kemudian 0,80 adalah 64.000 dan 80,40 adalah 112.000. Nah, tentunya di sini 112.000 itulah sebagai nilai maksimumnya. Itu ya. Nah, itu salah satu contoh penggunaan uji titik pojok dari sebuah hasil sistem pertidaksamaan linear dengan ditentukan dulu titik-titik pojoknya. Saya kira itu untuk video kali ini, menentukan nilai optimum dari sebuah sistem pertidaksamaan linear, hasil terjemahan dari sebuah program linear dengan menentukan nilai maksimum minimum menggunakan uji titik pojok. Tonton terus video-video berikutnya untuk menentukan nilai optimum dengan menggunakan titik pojok dan garis lidik yang lainnya. Itu saja. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentarnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.